Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Setioko dengan NIM 4152500169. Di sini saya akan menjelaskan jawaban mengenai ujian tengah semester dari mata kuliah Fundamental Struktur dan Algoritma. Yaitu di sini ada sebuah skenario, yaitu sistem manajemen stok gudang supermarket digital. Sebuah supermarket yang membangun sistem manajemen stok gudang digital untuk mendukung operasional, distribusi, dan pengolahan barang pada beberapa bagian berikut. Yaitu yang pertama, pencatatan barang masuk. Setiap barang yang datang dari supplier harus dicatat secara struktur, meliputi kode barang, nama barang, jumlah, dan tanggal masuk. Data harus dapat dicari dengan cepat berdasarkan kode barang. Yang kedua yaitu antrian distribusi barang ke dalam rak. Barang yang sudah tersedia di dalam gudang akan distribusikan ke dalam rak penjualan berdasarkan urutan permintaan dari bagian toko. Sistem harus mengatur antrian tersebut. Yang ketiga yaitu terdapat pembatalan transaksi terakhir, return atau koreksi stok. Jika terjadi kesalahan input atau barang rusak saat proses pencatatan, petugas harus dapat membatalkan transaksi terakhir untuk mengembalikan kondisi stok seperti sebelumnya. Yang keempat yaitu daftar stok barang yang dinamis. Supermarket membutuhkan daftar stok barang yang dapat berubah setiap waktu, bertambah saat barang masuk dan berkurang saat distribusi atau penjualan. Data harus dapat ditelusuri struktur secara fleksibel. Pengembangan. Yang kelima yaitu pengembangan sistem yang modular dan struktur. Sistem harus dibangun menggunakan prinsip modular agar dapat dikembangkan, diuji, dipelihara setiap fungsi, setiap pengolahan, stok, antrian, distribusi, dan histori transaksi dibuat terpisah namun saling terintegrasi. Yaitu lanjut ke soal pertama, P1. Untuk membangun setiap sistem yang efisien, setiap kebutuhan pada kasus dapat dipetakan ke dalam konsep struktur data sebagai berikut, yaitu pencatatan barang masuk. Pencatatan barang masuk itu strukturnya terdapat di menu pertama, yaitu kita dapat memilih menu pertama, lalu masukkan nama barang atau kode barang yang ingin kita input atau kita masukkan. Yaitu contohnya kita akan memasukkan kode barang pepaya, lalu masukkan jumlah kode barang, yaitu terdapat 5 buah. Nah, lanjut ke soal kedua, itu antrian distribusi barang ke dalam rak toko. Yaitu di sini permintaan distribusi terdapat di menu 3. Lalu nama barang yang diminta yaitu pepaya. Jumlah barang yang diminta yaitu kita akan meminta 2 barang contohnya. Yaitu permintaan distribusi pepaya sebanyak 2 masuk ke dalam antrian. Lalu di sistem ini kita juga dapat langsung memproses distribusinya atau menampilkan terlebih dahulu antrian distribusi yang ada. Contohnya jika ingin menampilkan antrian distribusi yang ada terlebih dahulu, kita dapat memilih menu 5. Itu di sini terdapat antrian distribusi pepaya ada 2 buah. Lalu jika ingin langsung memprosesnya, kita akan memilih menu 4. Di sini distribusi barang pepaya sebanyak 2 berhasil diproses. Lalu yang ketiga terdapat pembatalan transaksi terakhir atau return koreksi stok. Di sini kita akan mereturn koreksi stok atau pembatalan transaksi terakhir, yaitu yang tadi distribusi 2 pepaya, yaitu dengan cara memilih menu 6. Oke. Lalu untuk distribusi barang pepaya sebanyak 2 berhasil dilakukan. Jika kita ingin mengeceknya lagi, kita dapat melihat stok yang ada, yaitu dengan memilih menu 2. Nah,
Di sini pepaya menjadi 5 kembali dikarenakan transaksi terakhir yaitu distribusi 2 pepaya telah dibatalkan. Maka stok akan kembali seperti semula yaitu 5 buah. Nah, lanjut yang kelima, pengembangan sistem yang modular dan struktur. Yaitu dalam sistem ini adalah cara untuk membuat sistem atau aplikasi dengan bagian-bagian kecil yang memiliki tugas masing-masing, lalu disusun secara rapi dan membaginya menjadi bagian-bagian kecil yang memiliki tujuan masing-masing, lalu disusun sistem yang modular dan struktur ini berfungsi untuk membuat sistem atau aplikasi dengan bagiannya menjadi bagian-bagian kecil yang memiliki tujuan masing-masing, lalu disusun secara rapi dan teratur. Nomor 2 yaitu buatkan implementasi kasus data dengan Python menerapkan prinsip modular dengan ketentuan fitur yang harus ada, yaitu pencatatan barang masuk. Kita pencatatan barang masuk menggunakan sistem dictionary. Kenapa? Dikarenakan karena dictionary dapat menyimpan data dalam bentuk kode barang atau jumlah barang yang ingin kita masukkan. Nah, di dalam sistem ini kita juga dapat menambahkan barang, stok barang, lalu di input dimasukkan ke dalam penyimpanan barang. Nah, untuk antrian distribusi barang atau tambahkan permintaan distribusi yang diproses, kita menggunakan struktur data yang digunakan yaitu QWW yang digunakan yaitu di QWW dikarenakan konsep yang dipakai yaitu FIFO, yang artinya data yang pertama masuk akan diproses terlebih dahulu, lalu data yang kedua akan diproses setelah data yang pertama masuk. Kenapa? Dikarenakan distribusi harus diproses sesuai urutan permintaan yang dimasukkan oleh kita. Seperti contohnya ini kita satu barang pepaya, jumlah barang 5. Nah, lalu kita ingin memintakan pilih menu 3, tambahkan di permintaan distribusi barang yang diminta yaitu pepaya, terus jumlah permintaan misalkan 2, maka pepaya akan masuk ke dalam distribusi antrian. Lalu kita memilih 3 lagi, menu 3, lalu pepaya, lalu pilih 1. Jika sudah, maka di sini kita akan memproses distribusinya. Nah, di sini yang diproses terlebih dahulu yaitu pepaya yang berjumlah 2 dikarenakan menggunakan sistem antrian yaitu FIFO. Lalu kita balik lagi ke soal nomor 4, P2 nomor 4, yaitu pembatalan transaksi terakhir. Simpan setiap transaksi fitur undo atau pembatalan transaksi terakhir. Di dalam sistem ini kita menggunakan
stock list. Konsep yang dipakai juga tetap sama, yaitu menggunakan FIFO dikarenakan transaksi terakhir itu akan diproses transaksi pertama akan diproses terlebih dahulu setelah transaksi setelahnya, dikarenakan menggunakan sistem antrian. Yaitu contohnya habis itu kita proses dulu, bisa ketik 4. Maaf, kita ulang lagi. 1 nama barang pepaya, kita masukkan jumlah barang yaitu 8. Terus kita pilih 3 permintaan distribusi, nama yang diminta kode yang diminta itu pepaya. Nah, jumlah permintaannya itu ada 4. Proses distribusinya di sini yaitu nama barang, lalu jumlah barang yang diminta yaitu 4 buah. Lalu ketika kita setuju, maka kode ini masuk ke dalam antrian. Lalu kita akan memprosesnya. Barang distribusi pepaya sebanyak 4 berhasil diproses. Setelah ini kita akan membatalkan transaksi terakhir, yaitu 4 pepaya. Kita akan memilih menu 6 untuk transaksi terakhir, maka pepaya akan dibatalkan, atau transaksi terakhir tadi itu pepaya sebanyak 4 buah akan dibatalkan. Lalu penyimpanan barang stok secara dinamis. Jadi di dalam fitur stok ini kita tetap menggunakan dictionary, dikarenakan dia memiliki kelebihan, yaitu fleksibel, data yang bisa bertambah secara otomatis, tidak perlu menentukan jumlah barang dari awal. Jadi dia tampilkan stok ini sama seperti fitur tambahkan barang, yaitu terdapat jumlah barang atau nama barang dan jumlah barang. Lalu lanjut ke bagian P3. Berdasarkan implementasi program yang Anda buat di atas, analisis beberapa skenario kasus di bawah ini, yaitu A. Barang masuk yaitu kode A 10 unit, B kode B 5 unit, kode C 8 unit. Contohnya kita tambahkan barang itu 1, masukkan nama barang, kode A 10 unit. Lalu pilih masukkan lagi menu 1, lalu kode barang B, jumlah barang 5. Lalu pilih lagi 1, jumlah barang 8. Setelah barang dimasukkan, lalu kita ke permintaan kedua, yaitu permintaan distribusi rak 1, rak 2, rak 3. Itu contohnya seperti ini. Permintaan distribusi, kita membeli menu 3, nama barang A,
kita contohkan 2, terus menu 3 lagi, B, jumlah permintaan 2, lalu 3, menu 3, nama yang diminta itu kode C, jumlah permintaan yaitu 4. Lalu kita sudah memasukkan permintaan distribusi ke rak 1, rak 2, rak 3, yaitu lanjut ke bagian C, terjadi kesalahan input pada barang terakhir. Jadi kita 1 nama barang A, jumlah barang 10, terus 1 masukkan nama barang B 5, 1 C, lalu kita tambahkan permintaan kode barang A, jumlah permintaannya 4, 3 di situ, 3 C, jumlah permintaan 1, lalu 3 permintaan di C, jumlah permintaan itu 5. Oke, di sini kita akan skenario-nya terjadi kesalahan itu pada barang terakhir, itu di kode C atau distribusi C dikarenakan kesalahan itu. Maka kita langsung ke permintaan distribusi barang yang diminta C, kode C, lalu jumlah permintaan yaitu 5. Lalu kita akan memproses setiap permintaan yang ada. A terlebih dahulu, lalu B, lalu C, karena C adalah merupakan transaksi terakhir. Lalu kita akan membatalkan transaksi tersebut dengan memilih menu 6. Nah, untuk distribusi barang atau transaksi C sebanyak 5 berhasil dibatalkan, yaitu lalu kita ngecek apakah stoknya masih ada dengan memilih menu 2. Nah, di sini stok barang yang A awalnya 10 berkurang menjadi 3, dan B yang awalnya 5 berkurang menjadi 4. Ya, dan C dikarenakan transaksi terakhir dibatalkan, jadi tidak berkurang sama sekali transaksi tersebut. Maka jumlah kode barang C tetap 8. Lalu di sini gambarkan proses antrian distribusi menggunakan QW. Antrian distribusi menggunakan QW itu berguna untuk memproses secara terstruktur atau metode antrian seperti yang tadi itu kita meminta barang permintaan kode A distribusi A, permintaan distribusi yaitu yang pertama kode A, lalu yang kedua kode B, lalu yang ketiga kode C. Maka sistem akan menaruhkan sistem antrian, yaitu ketika kita memproses distribusinya maka akan proses terlebih dahulu kode barang A dikarenakan dia permintaannya terlebih dahulu dibandingkan kode-kode lainnya. Lalu penyimpanan histori menggunakan stack. Penyimpanan histori menggunakan stack itu berfungsi untuk melihat struktur yang teratur, itu agar lebih mudah dipahami. Di sini terlihat A sama dengan 7 dikarenakan yang awalnya 10 barang menjadi 7 barang. Nah, B yang awalnya 5 barang menjadi 4 barang, dan C itu dikarenakan transaksi terakhir dibatalkan, maka jumlah barang tetap menjadi 8. Jika dilakukan pembatalan transaksi, barang mana yang dibatalkan? Jelaskan alasannya. Maka yang akan dibatalkan yaitu
distribusi permintaan kode barang C yang sebanyak 5 kali dikarenakan menggunakan sistem antrian atau QW. Yang ketiga yaitu bagaimana kondisi akhir stok jika barang C dibatalkan, barang A distribusikan ke rak. Maka barang C akan kembali ke posisi semula yang awal, yang seharusnya 5 barang dikarenakan terdapat permintaan distribusi dan sudah diproses, lalu proses tersebut dibatalkan dikarenakan kesalahan input, maka kode C berhasil dibatalkan, lalu barang A distribusikan ke dalam rak. Lalu yang barang rak ini ketika kita sudah distribusikan, yaitu pertama kita memasukkan kode barang A sejumlah 10 barang lalu terdapat tambahan permintaan distribusi, lalu kita memprosesnya, maka kode barang A langsung berkurang otomatis, yang awalnya 10 barang menjadi 7 barang. Dan secara otomatis ketika kita menampilkan stok barang akan terdeskripsi bahwa total jumlah yang sudah dikeluarkan atau yang dilakukan atau semua transaksi yang ada. Lalu lanjut ke soal P4, yaitu kasus khusus manajemen stok gudang supermarket. Buatlah kesimpulan menurut Anda berdasarkan 2 pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, jelaskan bagaimana kombinasi stack QW link list dapat membentuk sistem yang efisien, yaitu kombinasi ketiga struktur ini dapat membuat sistem gudang kerja lebih cepat teratur karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Yaitu yang pertama, kombinasi stack. Artinya barang yang terakhir ditaruh akan diambil pertama. Contohnya, kalau kita minum ditumpuk ke atas, saat mengambil barang, petugas mengambil karton paling atas terlebih dahulu. Fungsinya mempermudah penyusunan barang, cocok untuk barang bertumpuk, dan mempercepat proses pengambilan. Serta QWW, yaitu barang yang datang terlebih dahulu harus keluar terlebih dahulu. Seperti contoh tadi, jika barang A masuk kode barang A masuk terlebih dahulu, maka jika diproses akan keluar terlebih dahulu setelah kode-kode barang lainnya didistribusikan. Lalu bagian link list cocok digunakan untuk menyimpan data stok yang sering berubah, seperti tadi stok barang, lalu permintaan tambahkan barang, karena mudah dan dapat menghapus data, serta fleksibel untuk gudang besar, efisien saat sering berubah. Data-data yang sering berubah itu sangat efisien menggunakan link list. Lalu bagian 2 yaitu bandingkan penggunaan array dan link list dalam satu sistem gudang skala besar. Yaitu array sangat cocok jika jumlah data barang stabil. Contohnya seperti supermarket atau warung-warung kelontong di pinggir jalan, dikarenakan jumlah produksinya tidak terlalu banyak dan tidak banyak berubah. Kelebihannya akses data cepat dan penggunaan memori lebih hemat. Kekurangannya sulit menambah kapasitas, kurang fleksibel untuk gudang besar. Dan sedangkan link list sangat cocok untuk gudang supermarket besar dikarenakan data stok selalu berubah. Contohnya dalam suatu gudang setiap hari ada barang yang masuk dan barang habis,
serta barang baru. Kelebihannya lebih fleksibel serta mudah saat menambahkan suatu barang atau menghapus suatu barang atau kode barangnya. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.